Kembali pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Breaking News TV One. Saat ini menyaksikan Breaking News. Ya pemirsa, saat ini menyaksikan kembali Breaking News TV One. Inilah dia kedatangan HRS di Polda Metro Jaya. Artinya sekitar pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. HRS telah tiba dengan mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Dan saat ini ya kita berharap juga semuanya tetap memperhatikan protokol kesehatan ya dalam kondisi yang memang ingin mendapatkan update informasi terbaru dari kedatangan HRS di Polda Metro Jaya. Seperti yang disampaikan oleh tim liputan kami tadi, HRS datang memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya mengenai kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, di mana dirinya saat ini dinyatakan sebagai tersangka. Pemirsa, yang tadi disampaikan oleh Pak Yusri Yunus, sudah ada surat pemanggilan 2 kali yang belum dihadiri oleh HRS, dan hari ini pihak HRS dan juga tim kuasa hukum telah tiba di Polda Metro Jaya, dan kami akan terus update seperti apa selengkapnya di Polda Metro Jaya pemirsa. Setelah HRS tiba di sana akan seperti apa dari tim kepolisian untuk memberikan penyelidikannya, memaparkan kepada media. Tadi sudah disampaikan kepada kita ya, dilaporkan dari Polda Metro Jaya bahwa hari ini hanya HRS saja yang tiba, di mana ada 5 tersangka lain yang sudah ditetapkan tidak dijadwalkan untuk mendapatkan penyelidikan dari pihak kepolisian di Polda Metro Jaya, pemirsa. Dan kami masih akan terus mengupdate seperti apa lengkapnya di sana, pemirsa. Polda Metro Jaya yang telah menetapkan HRS ini sebagai tersangka mengenai kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat yang melanggar pasal 160 dan 216 KUHP. Dan ini juga sempat beredar informasi mengenai pemanggilan 2 kali yang tidak dihadiri oleh HRS, kemudian di counter informasinya dari Maria Asegaf bahwa dirinya HRS tetap akan tiba di Polda Metro Jaya, dan ini ia sudah memenuhi janjinya pemirsa, telah tiba memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Dan kita dengarkan bagaimana pernyataan dari HRS berikut ini pemirsa. Bisa. Ini gue lagi ngerol kan nih? Pegang ya. Bang, ayo ngomong aja. Ini pakai selfie, Bang. Ini kerumunan semua, nanti diperiksa kamu semua. Ada lagi pertanyaan? Ada ya? Ada keberatan dari pasal yang dikenakan nggak, Habib? Kenapa? Itu nanti kita lihat setelah pemeriksaan. Oke. Nanti insya Allah secara berkala pengacara akan menemui wartawan untuk memberitahu perkembangan. Oke? Kemarin dia 2 kali pemanggilan kemana, Habib? Kenapa? Kemarin 2 kali pemanggilan. Saya selalu ada di pesantren agrokultural Markas Syariat. Saya tidak pernah kemana-mana. Itu tempat tinggal saya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan, sekali-sekali saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Saya pikir cukup supaya proses pemeriksaan dia lebih cepat. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon dukungan. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Dia nggak apa santai. Biasa. Telat. Tadi soalnya tadi aku ditelepon di WhatsApp. Kalau kayak gitu. Ya, tadi pemirsa kita dengarkan pernyataan dari HRS yang
Sempat kita dengar pertanyaan dari wartawan kemana saja setelah 2 kali pemanggilan tapi tidak kunjung hadir di Polda Metro Jaya. Ia mengatakan selama ini tidak kemana-mana, ada di pesantren, ada di Petamburan, terkadang ke Sentul dengan aktivitasnya keagamaannya di pesantren dan juga menengok cucu, anak, keluarganya, jadi tidak kemana-mana sehingga ia merasa tidak demikian ya, sehingga ini juga mengcounter seperti tadi disampaikan Maria Assegaf di lapangan untuk menjawab bahwa mereka tidak mangkir dari pemanggilan sehingga hari ini menepati janjinya untuk hadir di Polda Metro Jaya dan ia juga mengatakan menghimbau kepada pihak yang lain untuk tidak berkumpul membuat perkumpulan di Polda Metro Jaya. Kita coba update lagi pemirsa di Polda Metro Jaya, ada Maria Assegaf di sana. Maria Assegaf, sekitar pukul 10.25 ya. HRS tiba di Polda Metro Jaya. Bisa diceritakan kondisinya saat itu? Apa yang Anda lihat langsung pada saat itu, Maria Assegaf? Halo Yudi. Ya. Ya, Maria, tadi... Ya, Yudi Handoyo, betul. Tadi sekitar 10 lewat 25 menit, HRS bersama dengan kuasa hukumnya tiba di Polda Metro Jaya dan saat ini sudah memasuki di Treskrimum Polda Metro Jaya ditemani oleh kuasa hukumnya. Dan tadi jika dapat kami gambarkan, mungkin tadi Anda juga sempat menyaksikan di layar kaca pemirsa, bahwa pada saat kedatangan dari HRS bersama dengan kuasa hukumnya, sejak turun dari mobil hingga memasuki di Treskrimum Polda Metro Jaya saja memang juga sempat terjadi desak-desakan begitu, dikarenakan memang pengamanan yang cukup banyak dan juga cukup ketat dari pihak kepolisian untuk menghalau kami awak media dan juga beberapa orang lainnya untuk mendekat kepada HRS. Pada saat tadi sempat tiba di depan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, HRS pun juga sempat menyapa dan juga memberikan pernyataan kepada kami awak media, di mana tadi dirinya menyatakan bahwa memang akan mendatangi Polda Metro Jaya dan sudah dijadwalkan pada hari ini, dan untuk saat ini akan menjalani pemeriksaan dirinya sebagai tersangka dengan cukup baik dan mengikuti aturan yang ada di kepolisian. Tadi pun kami juga sempat menanyakan mengapa dirinya sempat mangkir sebanyak 2 kali pada saat dirinya ditetapkan sebagai saksi pada tanggal 1 dan juga pada tanggal 7 Desember kemarin. Dirinya kemudian menyatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak mangkir, dirinya masih berada di pondok pesantrennya dan tidak kemana-mana. Yang artinya memang tidak melarikan diri, kemudian juga tidak mangkir begitu. Namun tadi pada saat kami menanyakan kenapa tidak menghadiri Polda Metro Jaya, jawabannya adalah dirinya juga telah mengirim kuasa hukum ke Polda Metro Jaya, sehingga tudingan dari pihak Polda Metro Jaya dirinya mangkir sebanyak 2 kali pada saat ditetapkan sebagai saksi ini ditolak begitu oleh pihak HRS. Dan untuk saat ini sendiri HRS dan juga kuasa hukumnya Aziz Yanuar dan juga beserta tim sudah berada di dalam Ditreskrimum Polda Metro Jaya, sudah tiba, dan artinya baru HRS saja yang tiba di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada tanggal 13 dan juga 14 November lalu pada saat acara Maulud Nabi dan juga pernikahan dari Putri HRS yang digelar di wilayah Tebet dan juga Petamburan. Jika kita mengingat sebenarnya dari hasil gelar perkara yang ditetapkan oleh pihak Polda Metro Jaya ada 6 tersangka, yaitu HRS dan juga kelima tersangka lainnya. Namun untuk saat ini yang baru tiba di Polda Metro Jaya dan akan menjalani pemeriksaan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran ini adalah baru HRS saja. Tadi kami juga sebenarnya sempat menanyakan kepada HRS sendiri bagaimana dengan teman-teman kelima tersangka lainnya, apakah juga akan hadir sendiri ke Polda Metro Jaya ataukah seperti apa. Namun kami pun tidak mendapatkan jawaban dari HRS, sehingga untuk saat ini kita menunggu pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Ditreskrimum Polda Metro Jaya terhadap HRS. Dan juga kami juga masih akan menunggu bagaimana nanti informasi dari pemeriksaan ataupun akan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap kelima tersangka lainnya. Namun jika kita melihat statement dari Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya sempat menyatakan bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka,
nantinya memang orang-orang ini tidak akan diberikan surat pemanggilan pemeriksaan, tapi akan langsung dilakukan penangkapan. Nah, kita akan lihat apakah nanti kelima tersangka lainnya, yaitu adalah Ketua Panitia acara penyelenggaraan Maulid Nabi dan juga pernikahan dari Putri HRS, dan juga kemudian ada Ketua Seksi Keamanan, juga ada Ketua Seksi Acara, dan juga beberapa orang lainnya ini apakah nanti akan datang sendiri seperti inisiatif dari HRS ataukah akan dilakukan penangkapan oleh pihak Polda Metro Jaya. Tadi kami sebenarnya juga sempat menanyakan kepada HRS yang juga menggeliti kami bagaimanakah nanti soal penahanan terhadap dirinya di Polda Metro Jaya. Tadi kemudian ditanggapi dengan senyuman oleh HRS dan menjawab dirinya untuk saat ini akan menghadapi pemeriksaan terlebih dahulu. Untuk kedepannya seperti apa, dirinya akan patuh terhadap proses hukum yang akan diberikan oleh Polda Metro Jaya. Sebenarnya jika kita melihat aturan dari segi proses hukum dalam kasus ini sendiri, sebenarnya untuk saat ini pemeriksaan sebagai tersangka sedang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Untuk nantinya apakah akan ditahan ataukah tidak, HRS beserta dengan tersangka lainnya ini adalah kewenangan dari penyidik. Nantinya penyidik yang akan menentukan apakah dirinya akan ditahan ataupun tidak, karena sebenarnya ini adalah kewenangan subjektif dan juga objektif. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh penyidik. Jika memang HRS maupun tersangka lainnya ini kemudian ada unsur menghilangkan barang bukti dan juga melarikan diri, tentunya nanti opsi penahanan ini akan digunakan, tapi belum tentu kemudian akan dilakukan penahanan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HRS pada hari ini. Yudi, seperti itu Yudi. HRS memberikan pernyataannya di Polda Metro Jaya tadi, apakah HRS memberikan pernyataan atau dari pihak wartawan ada yang menanyakan mengenai insiden penembakan di tol, apakah ada pernyataan atau yang disampaikan oleh HRS tentang hal itu? Yudi, sebenarnya untuk pertanyaan itu tadi juga sempat kami lontarkan kepada HRS pada saat berbincang bersama kami para awak media di depan Ditreskrim Polda Metro Jaya. Namun sayang sekali informasi itu juga tidak dijawab oleh pihak HRS maupun tim kuasa hukumnya. Mereka untuk saat ini sedang berfokus pada pemeriksaan HRS sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan dan tidak ingin memikirkan hal-hal lain. Itu tadi yang dinyatakan oleh pihak HRS. Yudi.